Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Kodi Sofia Aulia akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Legenda Pangeran Situbondo. Pagi yang cerah, angin berhembus perlahan menyibak dedaunan. Bunga-bunga berhias warna merah, putih, kuning menambah asri dan sejuk taman di Kadipaten Surabaya. Dari kejauhan terdengar tawa ceria dari sang putri yang bercengkrama dengan para abdi setianya. Pagi itu, mereka sedang asyik membuat mahkota dari berbagai dedaunan. Semua orang tahu bahwa Putri Kadipaten Surabaya terkenal cantik paras wajahnya. Pipinya yang selalu memerah jika terkena paparan sinar matahari. Saat mereka berjalan-jalan di taman, tiba-tiba keceriaan mereka terusik sebab kedatangan abdi Kadipaten. "Tuan, ada tamu di depan ingin bertemu," kata abdi Adipaten. "Siapa?" kata Jayeng Rana. "Tidak tahu, Tuan. Katanya dari seberang," jawab abdi. Sementara di ruang utama telah duduk seorang pria dengan gagah dan rupawan, badannya yang tinggi, kekar dengan pakaian ala bangsawan kerajaan. Jika dilihat dari penampilannya, tamu itu bukanlah orang sembarangan. "Hai anak muda, siapakah dirimu? Apa keperluannya datang ke Kadipaten Surabaya?" tanya Adipati Jayeng Rana. "Hamba Pangeran Situbondo, putra Adipati Cakraningrat I dari Madura," jawabnya. Adipati Jayeng Rana menatap tamunya dengan wajah terkejut sekaligus gembira. Ia tidak menyangka bahwa pemuda yang berada di hadapannya adalah putra teman karibnya, yakni Cakraningrat I. "Kalau boleh tahu, apa tujuanmu datang ke Kadipaten Surabaya pagi ini? Pastinya ada hal yang penting, bukan?" tukas Jayeng Rana. Situbondo bingung dan salah tingkah di hadapan Adipati Jayeng Rana. Ia berpikir pasti niatnya untuk mempersunting Putri Adipati Jayeng Rana akan ditolak mentah-mentah. Namun, karena ia memiliki keberanian yang kuat, maka ia beranikan niatnya itu. "Hamba mendengar Tuan Adipati memiliki putri sematawayang yang sudah beranjak remaja. Sebenarnya hamba ingin melamar dan mengenalnya." "Begini Situbondo, aku tidak bisa memutuskan sendiri. Akan kutanyakan terlebih dahulu kepada putriku." Pangeran Situbondo secara fisik memang terlihat tampan, tetapi sebenarnya ia memiliki perilaku yang berangasan, semena-mena, dan mudah tersinggung. Sifat ini merupakan turunan dari ayahandanya, yakni Cakraningrat I. Hal inilah yang membuat Adipati Jayeng Rana kurang bersimpati kepadanya. Demikian pula Dewi Purbawati. Mereka bingung bagaimana caranya menolak lamaran Situbondo agar tidak membuat Cakraningrat I tersinggung karena penolakan lamaran tersebut. Mereka pun berembuk untuk memikirkan cara yang halus untuk menolak Pangeran Situbondo. Hingga akhirnya Adipati Jayeng Rana memberikan persyaratan untuk membabat hutan di sebelah timur Surabaya. Padahal persyaratan tersebut hanyalah suatu alasan yang maksudnya untuk mengulur-ngulur waktu saja. Perginya Situbondo dari Kadipaten Surabaya, datanglah tamu dari Kediri. Tamu itu seorang laki-laki gagah,
Tampan, putra Bupati Kediri, yakni Jaka Taruna. Maksud kedatangannya ke Kadipaten Surabaya adalah ingin menemui Dewi Purbawati. Jaka Taruna adalah teman Dewi Purbawati. Mereka sudah saling mengenal satu sama lain. Bahkan Dewi Purbawati sudah mulai menaruh hati kepada Jaka Taruna. Saat Jaka Taruna mengungkapkan keinginannya untuk melamar Dewi Purbawati, sebenarnya Adipati Jayengrana sudah mengetahui jawaban putri kesayangannya itu. Ia melihat rona merah di wajah putrinya. Sebagai seorang adipati, Jayengrana harus bersikap adil dan bijaksana. Ia katakan hal tersebut kepada putrinya. Jaka Taruna harus menjalani syarat seperti halnya Pangeran Situbondo. Terdorong keinginan yang sangat kuat untuk mempersunting sang putri, maka berangkatlah Joko Taruna ke hutan. Sesampainya di hutan, krek, krek, srek, suara ranting terinjak dan mengagetkan Pangeran Situbondo. "Hei, siapa itu?" teriak Pangeran Situbondo. "Perkenalkan, aku Jaka Taruna. Aku akan membuka lahan di hutan ini. Dan kau siapa? Mengapa kau ada di sini?" "Aku Pangeran Situbondo. Aku menjalankan syarat yang diminta oleh Dewi Purbawati. Lantas, apa tujuanmu datang ke sini?" "Aku di sini juga untuk melengkapi syarat untuk melamar Purbawati," kata Jaka Taruna. "Hentikan pekerjaanmu, Situbondo. Jangan kau rusak hutan ini," tegas Jaka Taruna. "Apa tujuanmu melarangku? Aku melakukan ini bukan kemauanku, melainkan kemauan Adipati Jayengrana," jawab Pangeran Situbondo dengan sedikit emosional. "Siapapun yang menyuruhmu, kau harus hentikan pekerjaanmu," kata Jaka Taruna. Setelah mendengar ucapan Jaka Taruna, Situbondo terpancing amarahnya. Sifatnya yang berangasan mulai muncul. Ia sangat tersinggung dengan perkataan Jaka Taruna. Ia tidak takut sedikit pun dengan kata-kata Jaka Taruna. Bahkan, ia mulai berbicara. "Hei Situbondo, apa kamu tidak menyadari bahwa pekerjaan yang kamu lakukan ini sia-sia?" ucap Jaka Taruna. Teruslah mengejek. "Aku tak peduli. Aku akan tetap lakukan pekerjaanku sampai selesai." Pertengkaran itu akhirnya berlanjut pada pertarungan sengit di antara keduanya. Namun sayang, Joko Taruna kalah dalam pertempurannya, tetapi kekalahan tersebut tidak sampai membuatnya terbunuh. Hingga Joko Taruna sempat mengadakan sayembara bahwa barang siapa mengalahkan Pangeran Situbondo akan mendapatkan hadiah separuh kekayaanku. Kabar sayembara itu terdengar oleh semua orang, termasuk Joko Jumput, putra Bokrondo Praben Kenco. Joko Jumput adalah pemuda yang kuat dan berani. Joko Jumput berhasil mengalahkan Pangeran Situbondo yang saat itu kelelahan akibat peperangan sebelumnya. Pertarungan itu dimenangkan oleh Joko Jumput. Pangeran Situbondo yang telah kalah tertendang jauh ke arah timur, hingga sampai di daerah Situbondo yang ditandai dengan ditemukannya sebuah odu atau ikat kepala Pangeran Situbondo. Tepatnya di sebuah kabupaten di wilayah Kelurahan Patokan yang sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Situbondo. Pangeran Situbondo yang tertendang jauh ke arah timur memutuskan untuk menetap. Dia mulai membangun peradaban, membangun rumah, membuka lahan pertanian, dan dia juga mengajarkan penduduk setempat tentang berbagai keterampilan, pengetahuan spiritual, dan tradisi yang ia miliki. Dengan cepat, daerah ini mulai berkembang dan menjadi tempat yang makmur.
Seiring berjalannya waktu, daerah ini semakin berkembang dan penduduknya semakin bertambah. Mereka hidup dalam keharmonian dan kemakmuran berkat kepemimpinan dan bimbingan dari Pangeran Situbondo. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.